menggerakkan. Assalamualaikum Pak Ijang. Waalaikumsalam Bu Tian. Bagaimana kabar Pak Ijang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Bu gimana? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Baik Pak Ijang, saya dengar hari ini Pak Ijang akan melakukan sesi coaching dengan Ibu Amin ya? Ya Bu. Oke, nah Pak Ijang sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang perlu kita bicarakan terkait coaching. Ya silakan Bu. Baik, dan nanti pada saat coaching antara coach yaitu Pak Ijang dan coachingnya Ibu Ami akan saya amati ya Pak Ijang. Nah, nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Pak Ijang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Ijang sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak Ijang, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini, nah Pak Ijang ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak Ijang? Silakan Bu, boleh. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Ijang kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Bu adalah tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Pak Ijang. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Pak Ijang kembangkan sebagai seorang coach tentunya dengan coachingnya nanti Ibu Ami. Salah satunya adalah kehadiran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan berbagai macam pertanyaan yang berbobot. Nah, Pak Ijang di antara ketiga kompetensi tersebut, nah manakah kompetensi yang akan Pak Ijang kembangkan? Yang lebih spesifik yang saya akan kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu, Baik. dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Ijang, berarti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ijang ada 2 kompetensi yang ingin diutamakan dalam proses coaching ini. Yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan berbagai macam pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Ijang. Nah, baik. Kira-kira nih Pak Ijang, indikator dan ketercapaian dan tujuan pengembangan yang inginkan itu seperti apa? Indikator pencapaian yang saya dapatkan dari coaching ini yaitu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi atas permasalahan dengan coaching tersebut, dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkah seperti itu. Baik Pak Ijang, jadi bisa disimpulkan dari sesi coaching ini indikator ketercapaiannya itu coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian permasalahan yang dihadapi dan coaching. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Ijang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau kabar saya baik-baik saja, hanya saja semangat saya yang agak kurang baik Pak Ijang. Alhamdulillah ya. Kurang baik bersemangat apa Bu Ami? Karena saya merasa sedih Pak Ijang, makanya saya memberanikan diri untuk mengirimkan pesan WA kepada Pak Ijang karena saya merasa kebantuan Pak Ijang. Ya, ngomong-ngomong nih Bu, apa yang mau Ibu obrolkan dengan saya saat ini Bu? Bapak, jadi begini, saya itu sekarang sedang merasa bingung Pak dengan pembelajaran di kelas saya. Saya kebetulan mengajar matematika di kelas 2
12. Namun ketika saya masuk di kelas 12 pada materi transformasi geometri, murid-murid itu tidak fokus. Kemudian mereka juga tidak antusias untuk pembelajaran itu. Kemudian setelah saya memberikan tes formatif, ternyata nilai-nilainya jelek Pak. Jadi jomplang dengan kelas yang lain. Kemudian rata-rata nilainya rendah sekali. Kemudian juga saya memberikan metode dan juga pembelajaran di kelas yang lain sama seperti di kelas 12 4, tapi nilainya tidak serendah di kelas 12 4 gitu Pak. Ya, oh begitu ya. Jadi saat ini Ibu merasa murid-murid tidak fokus dan antusias saat pelajaran matematika di kelas 12 4 ya, tentang transformasi geometri, sehingga nilai mereka jelek begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bapak. Jadi saya merasa kok murid-murid itu kurang paham gitu, mengenai materi transformasi geometri, dan mereka juga tidak meliput, tidak seperti biasanya gitu, tetapi terlihat bosan dan juga tidak bersemangat Pak. Oke Bu, karena waktu kita ngobrol ini pendek ya Bu Ami, ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Ya, dari obrolan kita hari ini, saya sangat berharap Bapak dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi saya sebutkan. Kemudian saya juga ingin setelah nanti pembelajaran kita, perasaan saya yang sedih kali ini ketika saya masuk ke kelas tersebut hilang. Oke, berarti mencari solusi ya supaya murid itu fokus dan antusias pada pembelajaran itu ya Bu? Ya betul sekali Bapak. Saya ingin dan berharap anak-anak itu tentunya lebih fokus dan juga antusias. Ya begitu ya Bu. Ini menurut Bu Ami ini anak-anak yang memahami fokus, antusias dan memahami transformasi geometri itu yang seperti apa kira-kira Bu? Kalau menurut saya supaya murid-murid paham materi saya itu, saya mengajar sudah menggunakan PowerPoint Pak. Saya juga sudah menjelaskan tentang transformasi geometri dari berbagai contoh. Kemudian saya juga sudah merasa menggunakan slide yang bagus gitu, yang lucu, yang saya kira mereka ketika melihatnya tidak akan merasa bosan. Dan juga saya sudah melengkapi video pembelajaran, tetapi saya melihat murid ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Murid terlihat bosan, tidak memperhatikan, yang endingnya pada penilaian itu mereka tidak bagus dan kurang memuaskan gitu Pak. Oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias seperti itu yang dijelaskan Bu Ami tadi ya. Iya. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin level 10 begitu terus, anak-anak tidak fokus, tidak antusias dan tidak memahami materi di level 1. Menurut Bu Ami, murid-murid di kelas Bu Ami itu berada di level berapa ya? Kalau saya amati, rata-rata itu sebetulnya peserta didiknya ada di level 5 sepertinya Pak. Memang ada beberapa murid yang fokus, yang antusias dan memahami materi tentang transformasi geometri. Tetapi ada juga yang sama sekali tidak fokus dan juga tidak merasa antusias, yang akhirnya ketika saya melakukan pembelajaran, saya rasa levelnya masih ada di 5 Pak. Oke, menurut Bu Ami, murid Bu Ami tadi berapa di level 5 ya? Untuk memahami bisa fokus, antusias dan memahami materi, apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10? Kalau Bapak bertanya kemungkinan, sepertinya ada sih Pak, kalau kemungkinan. Namun itu berarti kalau di level 10 sepertinya bisa sih Pak untuk materinya. Tapi kalau untuk fokus dan antusiasnya, saya belum berani mengatakan ada di level 10. Kayaknya kalau level 8 bisa sepertinya. Oh iya, baik. Level 10 itu pemahaman materi, dan level 8 untuk fokus dan antusias saja Bu. Iya. Menurut Bu Ami, apa sih yang bisa Bu Ami lakukan untuk membantu murid-murid Bu Ami kelas 12 4 supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus dan antusias? Sebetulnya kalau dari pertanyaan Bapak, saya masih bingung sih Pak menjawabnya harus seperti apa gitu. Saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak.
sesuai dengan kebutuhan belajar murid, seperti yang kita pelajari ketika implementasi kurikulum Merdeka, Pak. Ya bagus itu Bu, idealnya sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba rencana aksinya bagaimana Bu? Kalau berbicara tentang rencana aksi di awal semester kemarin, sebetulnya saya sudah sempat Pak melakukan asesmen diagnostik kognitif di awal, yang dimana di sana hasilnya saya mendapatkan tentang gaya belajar siswa Pak. Jadi mulai dari kinestetik, kemudian auditory dan juga visual. Saya sudah melaksanakan itu dan hasilnya ternyata 80% dari mereka itu gaya belajarnya adalah kinestetik. Sisanya hampir imbang untuk visual juga auditory. Wah bagus Bu. Lalu bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk ini dan materi terproduksi geometri tadi? Mungkin seperti yang saya rencanakan untuk aksinya, berarti untuk diferensiasi konten dan juga proses, saya akan menyiapkan bahan ajar dan juga aktivitas yang berbeda-beda Pak untuk transformasi geometri sesuai dengan gaya belajar muridnya. Misalnya kalau di kinestetik, saya akan menyiapkan beberapa kertas pano. Kemudian di dalam transformasi geometri kan terbagi 4, ada translasi, kemudian ada refleksi, rotasi dan juga dilatasi. Nah, masing-masing di kertas pano tersebut yang gaya belajar kinestetik, mereka akan mengerjakan soal untuk bergiliran sesuai dengan materi yang sudah saya siapkan. Kemudian untuk gaya belajar auditory, saya bisa menyiapkan lembar kerja, menyiapkan lembar kerja, kemudian membuat sebuah PPT ataupun untuk materi ya dengan menggunakan Canva. Kemudian untuk yang gaya belajar visual, saya akan menyiapkan video-video tentang transformasi geometri dan setelah itu untuk penilaiannya saya akan menugaskan murid-murid untuk membuat ringkasan materi dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk konten gitu Pak. Menarik sekali Bu Ami. Menurut Bu Ami ukuran keberhasilan rencana aksi ini kira-kira berapa? Untuk keberhasilan murid-murid menjadi fokus, menjadi antusias dan juga memahami materi tentang transformasi geometri, penilaian juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal Pak. Jadi saya akan membuat sesuatu yang membuat murid menjadi lebih yakin. Rencananya sudah baik ya Bu. Apakah menurut Ibu akan ada kendala untuk menerapkan kendala Bu Ami ini nanti? Kalau berbicara tentang kendala, pasti semua hal juga pasti ada gitu ya Pak ya. Namun yang paling pertama sepertinya saya akan sedikit terkendala oleh waktu. Kemudian yang kedua juga saya harus mencari orang yang dapat mendampingi saya gitu Pak dalam melakukan aksi. Perlu waktu ya beberapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan. Kalau untuk mempersiapkan media, sepertinya saya bisa antara 2 sampai 3 hari karena saya tinggal mempersiapkan dulu aja media pembelajaran, bahan ajar atau KPD yang disesuaikan dengan gaya belajar siswanya. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancari tentang transformasi geometri yang sangat belajar? Kalau berbicara tentang teman yang dapat berkolaborasi, kebetulan saya sudah ada Google dan juga ada GMP Matematika tingkat sekolah. Jadi saya akan mengajak rekan saya untuk menyaksikan proses pembelajaran saya yang nantinya saya berharap dia itu dapat merefleksi apa yang kurang, apa yang sudah baiknya dalam pembelajaran saya gitu Pak. Oke. Baiklah, kira-kira kapan nih Ibu Ami mau menerapkan di kelas? Kalau untuk penerapannya saya di 12.4 itu ada jadwal hari Jumat Pak. Hari Jumat jam 5.6. Baiklah Bu, nah kita kan sudah ngobrol nih apa yang Ibu Ami dapatkan nih dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini. Tadi kan saya
merasa bingung gitu Pak, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, yang awalnya saya merasa galau gitu kelas 12/4 tentang murid-murid yang tidak fokus dan juga tidak antusias yang mengakibatkan nilainya jelek. Tapi setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, saya sudah mendapatkan beberapa solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar. Dan juga saya akan berkolaborasi dengan rekan saya Pak, sesuai dengan tujuan yang pertama tadi kita obrolkan. Wah, bagus nih Bu, sudah menemukan solusi ya. Tetap semangat ya Bu untuk selalu belajar. Iya Pak, siap semangat dan saya menantikan pertemuan saya di hari Jumat dengan anak-anak. Ya, sama Bu. Kalau butuh support jangan lupa hubungi saya ya Bu. Setelah pelaksanaan pembelajaran jangan lupa cerita ke saya ya bagaimana keseruannya gitu ya Bu. Siap Bapak, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya Pak. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Ijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ijang, barusan Pak Ijang sudah melakukan coaching dengan Ibu Ami. Apakah berjalan dengan baik? Ya, sudah Bu, barusan coaching dengan Bu Ami berjalan dengan lancar dan sesuai yang saya harapkan. Baik, nah setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Pak Ijang. Ya, silakan Bu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama pagi saya sudah melakukan dengan alur kita yaitu dengan menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari kunci dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara membuka pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, nah Pak Ijang sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur kita. Kemudian sesuai dengan yang saya amati selama proses coachingnya, ada beberapa catatan. Pak Ijang tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan kepada coaching, kemudian Pak Ijang sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi, dan juga Pak Ijang sudah berhasil dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Pak Ijang dengan coaching. Di sini Bu Ami ya tadi ya Pak Ijang. Nah, Pak Ijang sudah fokus dengan mindfulness-nya. Kemudian Pak Ijang sudah mendengarkan secara aktif dan memberikan berbagai macam pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, untuk kedepannya nih Pak Ijang, kompetensi apa yang akan dikembangkan kedepannya oleh Pak Ijang setelah melakukan proses coaching ini? Ya, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tata cara coaching dengan alur kita supaya bisa saya terapkan di kegiatan pembelajaran di kelas maupun di sekolah mungkin itu Bu. Baik, luar biasa sekali Pak Ijang. Nah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan sukses selalu. Terima kasih Pak Ijang sudah melakukan proses coaching dengan metode sesuai dengan alur Tirta. Saya akhiri sesi kali ini Pak Ijang, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Ibu Ami. Bagaimana kabarnya Bu Dian hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik Ibu Ami. Bagaimana dengan kabar Ibu Ami sendiri hari ini? Alhamdulillah baik juga saya Bu Dian ya. Kalau tidak salah, saya dengar Bu Dian hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Ya betul Ibu. Rencananya setelah ini
ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya bahwasannya dia ingin ada sesi obrolan atau curhat mengenai masalah yang sedang dihadapi, Bu. Oke, sebelum Budian melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang harus kita bahas terlebih dahulu. Dengan senang hati, Bu Ami, itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Oke, nanti pada saat proses coaching antara ibu dengan coachingnya akan saya amati dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apa langkah-langkah coaching, sudah sesuai atau belum dengan alur kita, kemudian apakah ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga saya akan mendengarkan dan juga mengamati respon serta jawaban dari coach apakah sudah sesuai atau belum dengan pertanyaan yang akan Budian sampaikan. Kemudian jangan lupa juga Budian harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Budian. Apakah boleh, Bu? Siap, Ibu. Bagaimana? Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Budian kembangkan untuk proses coaching kali ini, Bu? Baik, Ibu. Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini mulai dari kehadiran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Nah, dari 3 kompetensi ini, kira-kira mana, Bu, yang akan lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dan juga ingin Ibu observasi? Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin mengenalkan 2 titik kompetensi yang paling utama. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, berarti 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul Iya, seperti itu? iya betul, Ibu. Oke. Untuk indikator tercapaian dan juga tujuan pengembangan, kira-kira apa yang Ibu inginkan? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan menggali potensi coach itu sendiri, Ibu. Oke, baik. Berarti Budian indikator tercapaiannya adalah saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga memiliki rencana aksi ya Bu ya sebagai solusinya, gitu Bu? Ya betul, Ibu. Baik Budian, terima kasih untuk jawabannya. Silakan Ibu Budian melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching dilaksanakan dan juga sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Ya, silakan Budian melakukan proses coachingnya. Siap, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam, Ibu Ami. Bagaimana kabarnya Budian hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik, Ibu Ami. Bagaimana dengan kabar Ibu Ami sendiri hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Ijan. Waalaikumsalam, Budian. Gimana kabar Pak Ijan sore ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kabar Ibu gimana? Kabar saya sendiri alhamdulillah baik, Pak Ijan. Nah, by the way, di sore ini apa sih yang akan Pak Ijan bicarakan sama saya? Jadi Bu, saya butuh teman untuk bicara. Oke, nah sebetulnya kita dalam sesi perbincangan kali ini ngobrolnya tidak akan terlalu lama ya Pak Ijan, sekitar 10-15 menit dari sehari-hari ya Bapak ya. Siap. Oke, nah sebenarnya apa sih yang akan Pak Ijan obrolkan kepada saya? Jadi begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya. Saya merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Bu dalam memahami materi perkalian, padahal materi perkalian di kelas bawah itu
menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Oh ya. Nah, menurut Pak Ijang, mengapa anak-anak takut pada pelajaran matematika sehingga nilainya kurang? Kemudian bisa dikatakan nilainya itu jauh dari rata-rata dari nilai KKM-nya, Pak Ijang. Iya Bu, rasanya kok saya kesulitan sekali ya mengajarkan perkalian ini. Gitu. Oh baik. Nah, kira-kira nih dikarenakan obrolan kita waktunya pendek ya Pak Ijang. Nah, kira-kira apa sih yang Pak Ijang inginkan dari sesi obrolan kita kali ini? Ya Bu, saya berharap dengan diskusi bersama Ibu mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Baik, berarti Pak Ijang dalam sesi obrolan kita hari ini, Pak Ijang ingin menemukan solusi bagaimana atau menemukan berbagai macam solusi terkait bagaimana anak-anak atau para peserta didik bisa menemukan penguasaan materi dan menyukai terhadap pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Ijang. Iya. Gitu. Ya betul Bu, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian saat mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian dan mereka menjawab sudah paham, tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi ini ya, kira-kira Bu, padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak tetap belum begitu paham Bu. Baik, oke. Nah, materinya berarti terkait submateri perkalian ya Pak Ijang? Iya Bu. Oke. Begitu ya Pak? Iya Bu. Menurut saya anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahap-tahapan mengerjakan soal perkalian. Baik. Nah, begitu. Baik, menurut Pak Ijang, ini terkait nilai rata-rata yang bisa diraih oleh anak itu ada dalam skala berapa Pak Ijang? Kalau yang saya amati beragam sekali Bu. Murid-murid saya itu memahami perkalian, ada yang menurut saya itu di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian, lalu ada yang di level 5 menurut saya bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang tapi hasil penjumlahan salah. Kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 itu sangat ideal Bu. Di poin 5 ya? Iya. Nah, kalau begitu idealnya mungkin bisa dikatakan bahwa para peserta didik itu dalam skala nilai 5 itu Pak Ijang menyimpulkan para peserta didik kurang menyukai pelajaran matematika, begitu Pak Ijang? Iya, betul Bu. Dengan hasil-hasil perkalian dari penjumlahan berulang yang benar berarti paham ketika bisa berada di level selanjutnya. Di level selanjutnya ya. Baik. Menurut Pak Ijang, murid-murid itu tadi berada di level 5 ya. Nah, apakah ada kemungkinan murid-murid tersebut ada di skala atau ada di level 10 Pak Ijang? Ya, bisa tentu Bu. Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Bu, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi terkait perkalian ini. Saya ada beberapa ide sih Bu. Nah, sekarang dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ijang, kira-kira untuk mencapai target di skala atau di level yang Pak Ijang harapkan, rencana apa yang akan Pak Ijang lakukan?
Begini Bu, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas bawah itu memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif dan menyenangkan. Dalam menjelaskan mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahannya berulang. Bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game. Begitu Bu. Oke, nah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ijang itu sudah luar biasa ide atau gagasannya. Nah, kira-kira ini kedepannya apa sih yang akan Pak Ijang lakukan sebagai aksi nyata sehingga anak-anak itu bisa mempelajari pelajaran matematika dengan senang hati Pak Ijang di kelas Bapak sendiri? Ya, tentunya dengan menggunakan game ya Bu, saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya tulis dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu, dan biji kelereng. Jika sudah selesai mengerjakan maka dibawa ke guru dan jika jawabannya benar murid bisa ambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu Bu. Oke, saya sudah dengar dari paparan Pak Ijang dan Pak Ijang sekarang sudah menemukan solusi ya Pak Ijang ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ijang itu rencana yang sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang menurut Pak Ijang, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Pak Ijang sampaikan tadi? Ya, ukuran keberhasilan dari rencana saya itu Bu, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Oke, nah rencana Pak Ijang itu sudah baik. Nah, apakah menurut Pak Ijang akan ada kendala untuk menerapkan rencana yang Pak Ijang lakukan? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih luasa dalam bermain game, habiskan tentakel ini. Baik. Nah, berapa lama Pak Ijang membutuhkan waktu untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya, karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi Bu, jadi saya bisa siapkan media-media mulai dari sekarang. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkan dan untuk tempat yang luas. Rencana saya kelas akan saya setting untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu dan ruang lapang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan game habiskan tentakel dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Nah, baik Pak Ijang, adakah seseorang yang bisa membantu Pak Ijang dalam melaksanakan rencana Pak Ijang? Saya akan berdiskusi dengan rekan kelas jawabku yang ada di kelas bawah untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan guru yang lain bisa menerapkan di praktek juga, jadi kami saling berkolaborasi. Baik Pak Ijang, nah semoga apa yang sudah direncanakan oleh Pak Ijang bisa membuat suasana kelas dengan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kemudian para peserta didik mulai menyukai pembelajaran matematikanya. Amin Bu. Baik Pak Ijang, nah kita sudah ngobrol nih
Nah, kira-kira nih apa yang Pak Ijan dapatkan dalam sesi obrolan sore kita hari ini? Ya, Bu. Tadi kan awalnya saya bingung tentang masalah murid saya yang tidak paham tentang pertanian. Tapi hari ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran kalian di kelas sampai murid-murid paham dengan menggunakan media kompet dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Saya merasa lebih bersemangat lagi, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya Kak Ijan, sekarang Kak Ijan sudah menemukan solusi. Nah, mudah-mudahan Kak Ijan bisa melakukan rencana aksinya. Good luck. Nanti setelah Kak Ijan beres melakukan aksinya, jangan lupa kabari saya ya Kak Ijan ya. Kapanpun Kak Ijan membutuhkan sharing dengan saya, Kak Ijan bisa telepon saya lagi atau mengirimkan pesan singkat kepada saya. Semangat ya Kak Ijan. Siap, Bu. Terima kasih atas saran masukannya. Ya, sama-sama. Sesi coachingnya. Ya, Ibu Ami, alhamdulillah hari ini saya sudah melaksanakan coaching dengan Pak Ijan sebagai coach saya hari ini. Oke, apakah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu Ami, coachingnya berjalan dengan lancar dan saya merasa lega karena saya bisa membantu Pak Ijan sebagai coach saya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ijan hari ini. Oke, baik. Setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Boleh? Baik Ibu, dengan senang hati Bu Ami. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur kita dan rasa dalam proses coaching dengan coach saya Pak Ijan Bu Ami. Oke, baik. Tadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur filter, kemudian sudah sesuai juga dengan rasanya. Yang tadi saya amati ada beberapa catatan Ibu ya. Ya, betul. Yang pertama, Ibu dia sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur filter, yaitu sudah menekan tujuan baiknya. Kemudian yang kedua, Ibu sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya. Kemudian yang ketiga, dia juga sudah berhasil dalam menurunkan rasa tanggung jawab dari diri coach sehingga rencana aksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Ya, betul. Dan juga tadi saya sudah mendengarkan percakapan Ibu juga dengan coachingnya Pak Ijam bahwa Ibu sudah fokus, kemudian sudah ada penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Betul Ibu. Iya. Kemudian untuk kedepannya, bagaimana kemudian untuk kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya setelah Ibu melaksanakan proses coaching hari ini? Baik Ibu Ami, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pemberian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dalam session percakapan hari ini yaitu Pak Ijan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut yang disampaikan kepada coach itu bisa menggali lebih dalam terkait solusi yang akan diambil oleh Pak Ijang sebagai coach dalam siklus permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ijang sendiri, sehingga coach bisa menemukan solusinya oleh dirinya sendiri. Presentasi ke depannya, apa yang akan dilakukan setelah Ibu selesai melakukan sesi coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu metode coaching yang saya pahami sendiri, yaitu metode coaching dengan alur tirta. Nah, sehingga metode ini bisa saya kembangkan di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Oke, baik, luar biasa sekali Lian. Semoga nanti ke depannya lebih baik lagi. Sukses selalu Bu. Terima kasih